Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatullahi lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini, di majelis yang haffat bihimul malaikah, ya Rabb, wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Ya kan? Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah banggakan di antara para malaikatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga niat kita untuk membuka majelis-majelis ilmu ini, semoga tetap Allah istiqamahkan dan Allah kuatkan hati kita untuk tetap menjalaninya. Allahumma amin. Pada malam ini kita kembali melanjutkan pertemuan kedua di dalam majelis Al-Hikam, majelis muzakarah kita Al-Hikam, bukan majelis daurah tetapi majelis muzakarah yang kebetulan saya yang membacanya. Yang membacanya saja. Membacanya saja. Jadi bukan mensyarahkan, bukan pula mursyid, apalagi khalifah, apalagi mursyid gitu kan, mentang-mentang udah baca hikam, enggak, tapi hanya membaca saja. Semoga dengan ini menambah ilmu kita, begitu juga mengingatkan kita untuk melembutkan hati, sehingga dengan kelembutan hati itu masuk hidayah kepada kita. Allahumma amin. Pada pertemuan kedua ini kita sampai di hikmah kedua di antara hikam Athaiyah. Kalau dicetakan Ibnu Katsir itu halaman 66. Halaman 66. Kalau di hikmah pertama kemarin kita bercerita tentang pentingnya niat. Nah, ya kan? Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Ketika niat kita di dalam beramal bukan karena Allah, tetapi niat kita beramal, kita merasa kita sudah aman dengan banyaknya amal kita, bukan berpegang kepada karamillah atau fadlullah, maka di antara tanda-tanda orang yang seperti ini akan berkurang harapannya kepada Allah ketika jatuh di dalam dosa atau kesalahan. Yang hikmah kedua ini berbicara tentang bahwa di agama kita, di kehidupan kita, ada namanya as-sabab, ada namanya musabbab. Ilaqah as-sababiyah. Yang seperti kita sekarang ini. Kalau kita mau pandai, maka kita harus belajar. Kalau kita mau kenyang, maka kita harus makan. Kalau kita mau dapat rezeki, maka kita harus berusaha. Kalau kita mau najah, maka harus persiapan belajar. Itu namanya ilaqah as-sababiyah, yang dijalani oleh kebanyakan manusia. Tapi ada orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah bedakan dari hamba-hambanya yang lain, sehingga ketika mereka punya hajat, punya keinginan, tanpa mereka berusaha pun Allah yang memenuhi hajat mereka itu. Pada hakikatnya hajat kita juga Allah yang memenuhi, cuman ada sebab kita lakukan. Tapi mereka ini tidak perlu pakai itu. Nah, mereka ini sudah sampai ke level, kalau kata para ulama, al-ulama hum fi masa, istilahnya, mereka di masjid-masjidnya Allah, wallahu yaqdi hawaijahum. Orang itu di masjid aja berzikir, ceramah, menyampaikan nasihat, wallahu yaqdi hawaijahum. Dan mereka yang Allah yang mau, jangan sampai ke level belum lagi terlepas di mulut mereka mau apa, tapi Allah sudah datangkan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi ada dua level seperti ini yang di antara hamba Allah Ta'ala itu. Ada yang
akhdhu bil asbab, ada yang sudah masuk ke level at-tajarrudu anil asbab. Maka hikmah kedua ini, kata Imam Sidi bin Athaillah As-Sakandari, naqra al-Fatihah alaih wa ala syarihi wa ala jami'i ulama'ina ahya'an wa amwatan ala hadhihi niyyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata beliau? Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Keinginanmu untuk sampai ke level tajrid, untuk sampai ke level yang tidak lagi al-akhdhu bil asbab, untuk masuk ke level yang lebih tinggi, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah masih meletakkan engkau di level asbab, masih meletakkan engkau di level kalau mau sampai ke sesuatu harus ada sebabnya, harus mengerjakan sebabnya baru sampai ke musababnya, baru sampai ke yang dihasilkan itu. Minasyahwatil khafiyyah. Orang yang seperti ini, orang yang masuk ke makam selanjutnya sementara Allah masih menempatkan dia di makam yang sebelumnya, minasyahwatil khafiyyah, termasuk ke dalam syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab, dan keinginanmu untuk turun ke level asbab, ke level orang yang harus beramal dulu untuk sampai ke suatu tujuan. Ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, padahal Allah sudah menempatkan engkau di level tajrid, memuliakan engkau di level yang tinggi ini. Inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah, merupakan bentuk penurunan dari himmah yang tinggi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita seperti mukaddimah di awal tadi. Ada orang yang masih di level asbab seperti kita ini, ya kan? Allah menempatkan kita di level yang talabil ilm. Ketika Allah menempatkan kita di level talabil ilm, berarti Allah pengen kita mushtaghilun bil ilm. Misal nanti Allah mudahkan kita selesai kuliah nikah misalnya. Ya Rabb. Doa. Amin kan, majelis mulia nih. Ya Rabb. Menikah. Akhirnya kita menikah. Kita sampai di makam menikah. Padahal kita masih di level asbab. Harusnya ketika kita sampai menikah, kita sebagai laki-laki bertanggung jawab kepada keluarga kita, mencari nafkah, ya kan, memberi hak istri lahir batin, hak anak nanti kita penuhi. Ini harus kita penuhi semua, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga nanti, kan. Tapi sampai di makam ini, di level menikah ini, oh tiba-tiba aku nak perlu lagi tanggung jawab pada keluarga. Tinggalkan keluarga nih, tanpa ada angin, hujan, pergi ke gunung, pergi ke hutan, pergi entah kemana dengan tujuan untuk apa? Untuk berzikir, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagus tujuannya, tapi ini apa? Min syahwatil khafiyyah. Karena apa? Karena dia ada, Allah letakkan dia di asbab. Allah mudahkan dia untuk menikah, Allah mudahkan dia untuk sampai ke Mesir ini. Berarti Allah pengen kita untuk belajar. Ketika Allah mudahkan kita menikah, Allah yakin kita bisa bertanggung jawab, bukan malah melepaskan tanggung jawab yang Allah berikan, kemudian dengan dalih ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau kata orang Mesir apa? Min barra Allah Allah, min gowa ya'lam Allah. Dari luar Allah bagus gitu kan, orangnya harus ini dekat kepada Allah. Min jowa ya'lam Allah, dari dalam Allah yang tahu bagaimana hakikatnya. Maka ketika Allah tempatkan kita di level yang asbab ini,
Jadi Imam Sidi bin Athaillah As-Sakandari ini seperti yang dibilang oleh Syekh Abdul Samad Muhanna di dalam salah satu majelisnya, apa kata beliau? Di antara sebab Imam Ibn Athaillah mengarang hikmah ini ketika dia datang ke gurunya Sidi Abil Abbas Al-Mursi. Apa kata beliau ke gurunya? Aku tidak mau lagi belajar ini nih, belajar syariat nih, belajar fikih tidak mau aku lagi. Tidak mau lagi aku berusaha segala macam. Penting serahkan semua ke Allah. Dinasihatilah yang seperti ini oleh gurunya Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Dari nasihat gurunya inilah diresapi oleh beliau, ya sadar beliau bahwa itu salah, kemudian dituangkan di dalam kalimatnya, iradatukat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun minal anil himmatil aliyah. Kalau kita masih di level asbab seperti ini, wallahu alam, mungkin di antara kita ada yang udah sampai level tajrid. Tommy udah sampai? Belum. Apat udah sampai? Kalau lapar masih harus makan kan? Berarti belum. Atau ada orang lapar kan, perlu makan, dah kenyang dia. Ente udah tajrid? Belum bang, masuk angin kan? Bukan tajrid tapi karena masuk angin. Berarti kalau begitu kita masih harus, ya nak lucu santai dah. Berarti kita masih Allah letakkan di level asbab. Tapi kalau nanti kita baca syarahnya, yakni anna azmaka ayyuhal murid, tujuanmu wahai ayyuhal murid, wahai orang yang al-murid, kita ini, ala tajarrud, untuk sampai ke level at-tajarrud. Apa tajarrud itu? At-takhallusu minal asbabil lati aqamaka Allahu fiha, yaitu berlepas diri dari sebab-sebab yang sedang Allah letakkan kita di sebab itu. Misal, katalabir rizqil halal, ketika kita harus mencukupi kebutuhan, maka kita harus mencari rizki. Maka ini asbab, ya kan? Wal ishtighal bil ilmi zahir, menyibukkan diri dengan ilmu zahir. Kita baca ilmu mustalah, ilmu nahwu, ilmu fiqih, ilmu mantik, ini segala macam min ilmi zahir, ya kan? Sampai ke level nanti Allah mengajarkan kita min haitsu la na'lam, ya kan? Apa kata Nabi SAW? Man amila bima alim, apa selanjutnya? Warathahu Allahu bima lam ya'lam, akhir hadisnya gitu. Siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan memberi dia pengetahuan yang tidak tahu sama sekali. Yahsulu 'alaihi 'ilmul ladunni, min ladun alim. Tapi kalau kita masih sampai di maqam yang sekarang ini, maka khudhil asbab minasyahwatil khafiyah. Yang seperti itu, keinginan yang seperti itu, minasyahwatil khafiyah, termasuk bentuk syahwat yang tersembunyi. Amma kaunuha minasyahwah, kenapa dibilang syahwat? Padahal itu kan bagus tuh, mendekatkan diri kepada Allah, khusus khusyuk untuk Allah saja. Fali'adami wuqufika ma'a muradi maulak. Kenapa? Karena kita tidak mau patuh sama apa yang diinginkan oleh Allah. Kenapa demikian? Ketika Allah letakkan kita di maqam ini, kata ulama kan, idza aradta an ta'rifa maqamak fanzur ila ma aqamak. Kalau kita tahu Allah, kalau kita ingin tahu Allah itu menempatkan kita di hal yang apa, maka lihatlah sekarang kita Allah tempatkan di mana. Ketika kita Allah tempatkan di level yang sekarang ini, menuntut ilmu ini, sampai ke Mesir ini kan kehendak Allah. Berarti Allah pengen kita belajar, Allah pengen kita membekali diri dengan ilmu. Kemudian kita keluar dari level ini, naik ke level yang tidak mau lagi ikut-ikut daurah, tidak mau lagi, biarlah Allah nanti mengajarkan saya, misalnya itu kan. Maka ini ada wuqufik ala iradatillah. Ini ada wuqufika ma'a muradi maulak. Kamu pengen seperti yang kamu inginkan saja, bukan seperti yang Allah
inginkan. Wa amma kaunuha khafiyatan. Adapun kenapa itu dibilang syahwat, tadi itu alasannya. Karena kamu ingin sesuatu yang tidak Allah inginkan ke kamu. Allah belum pengen kamu naik ke level selanjutnya. Masih pengen kamu di level yang ini. Tapi kamu langsung loncat, ini syahwat. Kenapa dibilang khafi? Syahwatnya yang khafi. Falikaunika lam taqsud bidzalika hadza nafsika fil ajil bal at-taqarruba bit-tajarrud liman khalaqaka wa sawwak. Kenapa itu dibilang syahwat? Tadi itu alasannya. Kenapa ada bilang khafi? Karena tujuan kita berlepas diri dari asbab tadi, kan itu alasannya. Kenapa nak lagi menafkahi diri, menafkahi keluarga? Aku nak mau lagi. Aku mau takhallus minad dunya. Aku mau at-tajarrud ila Allah. Aku mau beribadah kepada Allah. Itu kan bagus sebenarnya. Bukan untuk hazzun nafs, bukan untuk memenuhi nafsu kita. Bal at-taqarruba bit-tajarrudi liman khalaqaka wa sawwak. Tapi tujuannya untuk lancat ke level selanjutnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi meskipun itu bagus, tapi termasuk bentuk syahwat yang khafi. Nah, lihat bagaimana detailnya ulama Ar-Rabbani itu ketika mengingatkan kita. Sampai ke hal yang sebenarnya bagus, tetapi karena ada mauqufika ala muradi maulak, kita pengen yang kita inginkan, bukan kita pengen seperti yang Allah inginkan kepada kita. Itu sudah tergolong sebagai syahwat, yang syahwat itu syahwat yang khafi. Faqad zayyanat lakan nafsu bid-dasisatil khafiyyatil khuruja 'anil asbabil lati aqamaka fiha al-azizul wahhab. Maka ketika kamu ingin loncat dari makam yang Allah letakkan kamu di situ, qad zayyanat lakan nafs, maka sesungguhnya hawa nafsu sudah membisik-bisikkan kepada kita ad-dasisa al-khafiyah al-khuruja, yang mengeluarkan kita dari asbab yang sedang Allah tempatkan kita di situ untuk keluar ke makam yang lebih tinggi bagus. Cuman Allah belum mau kamu sampai ke situ. Khalik zai manta. Diam di situ dulu, baru nanti naik ke yang atas. Wa kadzalika iradatuka al-asbab asy-syaghilata 'anillahil karim ma'a iqamatihi iyyaka fit tajrid wa rizqika min haitsu la tahtasib bifadlihil 'amim inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Begitupun sebaliknya, ketika kamu sudah Allah letakkan di level yang tinggi tadi, ya kan? Level yang tajrid tadi, yang kalau makan lapar, tanpa makan langsung kenyang, yang tanpa kita bekerja rizki datang ke kita, tanpa kita duduk tadi mana zikir masjid apa gitu kan, orang antar piti orang antarkan uang sama kita gitu kan. Orang yang antarkan uang sama kita, orang yang antarkan rezeki sama kita atas perintah Allah gitu, atas penjalanan dari Allah. Sudah sampai ke level ini, tapi kita malah mau turun ilal asbab asy-syaghila 'anillah, kepada penyebab-penyebab yang menyibukkan kita dari Allah. Padahal Allah telah menempatkan kita di tajrid dan sudah memberimu rizki dari min haitsu la tahtasib, merupakan inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah, merupakan bentuk penurunan dari himmah yang tinggi. Ya kan? Dari level yang paling tinggi. Tapi jangan pula sampai kenapa aku mau ibadah? Aku supaya sampai ke level tajrid. Ya kan? Supaya sampai ke level di mana aku mau najah tanpa belajar. Nah, ini enggak bisa. Ya kan? Kita beribadah asyan rabbina. Ya kan? Bukan asyan tajrid. Bukan karena alasan supaya nanti kita enggak perlu kerja lagi dapat rezeki, enggak. Tapi semua itu maqamat. Allah yang memindahkan kita dari makam ini ke makam ini. Dari ini ke, semua itu kerja Allah, bukan kerja kita. Itu nanti sampai ke hikmah selanjutnya kita bahas. Li'anna dzalika ruju'un minal haqqi ilal khalq. Karena ketika kita keluar dari makam tajrid yang sudah Allahu yang tawalla alaina fi jami'il umur, ruju'un minal haqqi ilal khalqi. Kembali dari Allah Ta'ala, kembalinya ke makhluk. Yang harusnya kita khusyuk hanya kepada Allah, tapi ingin turun lagi ke istighal, ingin turun lagi ke menyibukkan diri dari Allah, berarti turun lagi ke makhluk. Wa yurutbatun daniyatun, dan itu merupakan tingkatan yang rendah. Falzam ayyuhal murid ma radiyahu lakal azizul hamid. Maka
tetap di mana Allah tempatkan kita, di situ kita istiqamahkan diri kita di situ. Fa inna ma adkhalaka Allahu fihi tawalla i'anataka alaih. Maka tidak ada satu tempat pun yang Allah letakkan kita di tempat itu, maka pasti Allah yang akan tawalla i'anatahu alaina. Allah yang pasti akan bertanggung jawab untuk kebutuhan kita di tempat itu. Wa ma dakhalta fi binafsik wakalaka ilaih. Kalau kita mau masuk sendiri tanpa izin dari Allah, maka Allah wakalaka ilaih. Maka Allah terserah engkau lah. Kalau memang mau engkau masuk ke situ, engkau kerja sendiri. Tapi kalau mau aku yang masukkan, kata Allah, aku yang akan tawalla i'anatak. Nah, seperti Allah sampaikan Al-Quran, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Fal madkhalus sidqu an tadkhula fihi la binafsik. Tempat masuk yang bagus itu bahwa ketika kita masuk ke dalamnya bukan karena kita, bukan dengan keinginan kita, bukan dengan hasrat kita. Wal makhrajus sidqi an takhruja la binafsik bal bi rabbik. Begitupun ketika kita ingin keluar dari suatu tempat, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hasrat kita, bukan karena keinginan kita, tapi karena keinginan Allah Ta'ala. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Fakun haitsu aqamaka Allahu dzul fadlil azim wa alamatul iqamah husulul istiqamah wa taysirul asbab minal karimil wahhab. Dari mana tandanya Allah letakkan kita di maqam itu? Dari mana tandanya Allah letakkan kita masih di maqam asbab? Hasalat lanal istiqamah. Kita istiqamah di maqam itu. Ya kan? Ketika kita istiqamah di dalam menuntut ilmu sekarang, maka berarti Allah sedang ingin kita berada di maqam itu. Ketika Allah ingin sampai ke level di mana nanti kita keluar dari al-asbab ini, ya kan, fokus hanya untuk berzikir saja, fokus untuk ibadah saja, istiqamah kita di situ betul-betul istiqamah, berarti memang Allah ingin kita berada di level tajrid itu. Maka fakun haitsu aqamakallahu fik. Berdirilah, beradalah di tempat di mana Allah inginkan kamu di situ. Selanjutnya, sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang kuat, la takhriq aswaral aqdar, tidak akan sanggup merubah, tidak akan sanggup membakar, tidak akan sanggup merusak aswaral aqdar, pagar-pagar takdir Allah Ta'ala. Hadhil hikmatu katta'lili lima qablaha. Hikmah yang ketiga ini seolah-olah menjadi ta'lil, menjadi penyebab untuk illah yang sebelumnya. Apa illah yang sebelumnya? Mengatakan keinginan kita. Keinginan kita tinggi nih, tapi kalau takdir Allah yang masih menempatkan kita di maqam asbab itu, tidak akan sanggup setinggi apapun keinginan kita untuk masuk ke level asbab ini. Wa tawti'atan lima ba'daha. Wa tawti'atan lima ba'daha, dan sebagai pendahuluan, sebagai muqaddimah lima ba'daha, untuk yang hikmah setelahnya. Yakni anna ma qaddarahu Allahu fil azal la takhriqu aswaruhu al-muhitatu bihi fadlan an tasila ilaih sawabiqul himam. Artinya apa? Takdir yang sudah Allah tetapkan di azal dulu, di zaman azali dulu, tidak akan berubah, tidak akan berganti, ya kan? Jangankan takdirnya itu, pagarnya aja nih, ini takdir, ini pagarnya ini akan berubah, ya kan? Fadlan an antasila ilaih, apalagi untuk sampai ke situ. Oleh apa? Oleh sawabiqul himam, oleh cita-cita setinggi apapun keinginan kita. Ay al-himamus sawabiq. Wahia, apa itu al-himamus sawabiq? Quwan nafsil lati tanfa'ilu anha al-asya' bi iradatillahi ta'ala. Adalah keinginan di dalam diri kita yang kalau keinginan ini nanti menghasilkan apa? Menghasilkan perbuatan yang kita lakukan. Datang dari darosah tadi. Itu kenapa? Al-himmah. Himmah ini menghasilkan apa? Menghasilkan al-fi'il. Apa fi'ilnya? Berjalan, ya kan? Masuk 80 coret sampai itu al-himmah. Himmah yang seperti ini sekuat apapun,
Kalau itu melawan takdir Allah Ta'ala, maka tidak akan terlawan. Jangankan takdir itu yang berubah, aswarnya saja, pagarnya saja, itu tidak akan terobahkan. Wa takunu lil waliyyi karamah. Bagi seorang wali, himmah itu sebagai karamah. Seperti yang tadi. Masih dia bercita-cita, udah datang. Masih tak bersit di hatinya, datang. Tapi tidak pula kita meminta itu gitu kan. Kita minta antahsula lana al-istiqamah. Wa li ghairihi kas-sahiri wal 'aini ihana. Adapun himmah yang seperti ini bagi seorang wali namanya karamah. Himmah seperti ini bagi seorang penyihir atau orang al-'ain, orang yang bukan min wali, ihana, sebagai bentuk penghinaan. Wa fihi tashbihul aqdari bibaninatin laha aswarun fis siyanati wal hifzu ala sabilil makniyah. Di dalam hikmah ini ada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat tashbih. Apa yang beliau tashbihkan? Bahwa takdir Allah itu bagaikan seperti sebuah kota. Sebuah kota laha aswarun fis siyana. Kota ini memiliki tembok-tembok, memiliki pagar-pagar yang menjaga kotanya ini, ya kan? Ai yajibu 'alaika ayyuhal murid an ta'taqida anna al-himama asbabun 'adiyatun la ta'thira laha. Kita mesti yakini bahwa kita jalan nih dari Darosah tadi. Kenapa kita jalan? Karena saya pengen jalan. Karena ada himmah untuk pergi ke SMR. Kita mesti yakini bahwa himmah ini hanya asbabun adi saja. Bukan memberi asar. Yang membuat kita berjalan dari Darosah ke SMR itu bukan karena rencana kita. Bukan karena keinginan kita. Tapi karena yang memperjalankan keinginan kita untuk ke SMR, Allah Ta'ala. Bukan min atharil himmati alaina. Ya kan? Makanya kembali ke kemarin lagi. Kalau levelnya level arifin, mereka tidak sama sekali melihat ke amal mereka. Ya kan? Baik pun yang kita kerjakan, malus da'wabi. Itu bukan karena aku. Laisa min himmati wala min quwwati, bal annallaha sayyarani fihi. Allah yang memperjalankan kita ke hal itu. Wa ma yansha'u anha innama huwa biqada'illahi ta'ala wa qadarih. Yang muncul dari himmah itu, yang muncul dari keinginan yang besar tadi itu, innama huwa biqada'illahi ta'ala wa qadarih, merupakan hasil dari takdir dan qada Allah memang sudah seperti itu, ya kan? Maka ketika kita melakukan dosa, tidak berkurang harapan kita kepada Allah. Ketika kita melakukan pahala, melakukan kebaikan, tidak bertambah sombong kita, tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita berbangga diri, karena semua itu hanya min quwwatillahi wa min hauli. Fayakunu indaha la biha. Maka himmah itu indaha, asbab adi saja, la biha, bukan karena himmah itu kita berjalan, bukan karena himmah itu kita beramal, bukan karena himmah itu kita melakukan kebaikan, tapi karena memang takdir Allah, qada Allah menginginkan kita untuk melakukan kebaikan hari ini. Hari ini hadir di majlis ini. Fa iradatuka khilafa ma aradahu maulaka la tajdi naf'a. Keinginan engkau yang bertentangan dengan keinginan Allah, la tajdi naf'a, tidak akan menghasilkan manfaat apapun. Orang yang paling asyaqi itu, yang paling syaqi apa? Orang yang paling sengsara itu apa? An takuna iradatuhu mukhalifan ala iradatillah. Ketika keinginannya bertentangan dengan keinginan Allah. Padahal kalaupun bertentangan dengan keinginan Allah dan kita masih kekeh dengan itu, yang tetap terjadi apakah keinginan kita? Nah, keinginan Allah. Maka lebih baik at-taslim war ridha. Lebih baik menerima, lebih baik ridha terhadap apa yang memang Allah tetapkan kepada kita. Wala ta'thira laha fil haqiqah. Tidak ada ta'thir himmah itu apapun kepada perbuatan kita. Hatta tazun annaha tujibu laka raf'a. Sampai-sampai membuat kita meyakini bahwa karena himmah itulah yang menaikkan derajat kita. Padahal tidak.
Padahal menaikkan derajat itu karena memang takdir Allah, karena memang qadha Allah menaikkan derajat kita, bukan karena himmah yang kita lakukan. Nah, hikmah yang kedua ini, apa inti dari hikmah kedua apa? Menerima takdir dan qadha Allah Ta'ala. Jangan sampai himmah kita yang tinggi membuat kita meyakini bahwa setiap amal yang kita lakukan itu berdasarkan sebabnya karena keinginan di hati kita tadi ini. Menjadi pendahuluan untuk himmah yang selanjutnya, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari at-tadbir, dari mengatur-ngatur, dari memanage ya, bahasa kerennya itu kan. Kenapa? Fama qama bihi ghairuk anka la taqum bihi li nafsik. Kalau sudah ada zat lain yang menguruskan hal itu untukmu, la taqum bihi li nafsik. Tidak usah kamu sok-sok sibuk di bidang itu. Apa kaitannya di sini? Yani arih nafsaka minat ta'bid tadbiril munafi lil ubudiyah. Istirahatkan dirimu, lepaskan dirimu dari at-tadbir, mengurus sesuatu hal yang akan menafikan ubudiyah kita kepada Allah. Contohnya apa? Bi antaqul laula fa'altu kada makana kada. Kalaulah bukan karena aku buat kayak gini, pasti nak kan kayak ini, ya kan? Kalau bukan karena aku rajin belajar, kalau bukan karena aku sering ikut daurah, kalau bukan karena aku sering ini, pasti aku nak akan terpilih jadi anggota kesamir terbaik. Allah. Misalnya, ya kan? Ini apa? Ini bentuk tadbir diri kita sendiri. Mengurusi hal itu bukan wewenang kita, bukan lagi wilayah kita. Fa inna Allah Ta'ala dabbar al-asya' fi sabiq ilmihi. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Ta'ala mengurusi segala sesuatu hal fi sabiq ilmihi, dari sejak dulu lagi. Fi sabiq ilmihi, berdasarkan ilmunya Allah Ta'ala. Wa ma qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kalau seandainya sudah ada yang melakukan hal itu untuk kamu, maka jangan lagi kamu menyibukkan diri melakukan hal itu. Contohnya apa? Mencari rezeki. Ya kan? Mencari rezeki, mencari uang. Rezeki itu memang sudah Allah takdirkan. Dan memang kewajiban kita untuk al-akhdhu bil asbab, mencari rezeki kita. Cuman jangan sampai kita yakin 100% bahwa kalau usaha kita inilah yang menyampaikan kita kepada rezeki itu, yang menyampaikan kita kepada harta yang didapatkan itu. Misal kita belajar najah, imtiaz, jiddan, Allah memang suruh kita untuk al-akhdhu bil asbab. Di awal tadi kan, kalau kita di makam itu Allah memang suruh kita al-akhdhu bil asbab, usaha untuk semaksimal mungkin sampai ke level imtiaz. Tapi ketika sampai ke level imtiaz, jangan sampai sebersit pun terpikir di hati kita bahwa imtiaz itu hasil dari tadbir aku, hasil dari usaha aku, hasil dari jerih payah aku. Tapi karena memang Allah sudah berkehendak untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena nanti kalau tidak sampai, itu kalau kebetulan sampai, usaha sekian banyak, capeknya gitu kan, siang malam belajar, tiba-tiba rupanya nanti sampai ke ujian, na'udzubillah, tidak sesuai, rasib, mangkulen lah paling tidak, ya kan, mangkulen, rasib. Kalau kita berpegang kepada yang tadi, yang meyakini bahwa yang menyampaikan kita kepada ini usaha kita, oh stres kita, stres. Musyaggal khalis, ya kan? Musyai syaggal. Baiza. Baiza. Tidak bisa. Tapi ketika itu at-taslimu war ridha ala qadarillahi wa qada'ihi. Ini beda kita sama orang kafir. Ya kan? Orang kafir kan gitu. Padahal dia udah kaya sedemikian rupa.
udah ini sedemikian rupa. Tapi ada satu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Bunuh diri. Mati. Ya kan? Apalagi Tom, contohnya Tom? Mati aja ya? Sengsara, hidupnya sengsara. Anda bisa menerima. Jadi menerima, terimalah apa yang memang sudah Allah tadbirkan untuk kita. Itu tuh wewenang Allah. Ya kan? Itu tuh bukan lagi di dalam batas teritorial ini kita gitu. Kita hanya menjalankan dunia panggung sandiwara. Ya kan? Ceritanya mudah berubah. Ya kan? Kalau Allah pengen kita ini, kita jalankan. Allah pengen kita di makam ini, kita jalankan. Tentang hasil, tentang ini segala macam, khalli 'ala Allah. Hatta tazun. Apa contohnya? Contohnya ketika Nabi Isra dan ketika Nabi peristiwa hijrah. Nabi peristiwa hijrah, bagaimana usaha Nabi supaya tidak sampai ketahuan sama orang jahiliyah? Nah, kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk apa? Untuk al-akhdhu bil asbab ma'at tawakkul 'ala Allah. Ya kan? Bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk usahakan. Tujuan Nabi apa? Supaya tidak ketahuan sama orang kafir. Dia pindah dari Makkah ke Madinah. Apa yang Nabi buat? Nabi minta Ali tidur di kasurnya. Nabi minta Abu Bakar mengawankan kepergiannya. Nabi minta Asma menyediakan makanannya. Nabi minta Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalannya. Nabi minta Fuhairah, siapa namanya? Orang kafir juga mengapakan jejak langkahnya menggunakan gembala dombanya. Nabi pilih goa yang paling sulit dicari, Gua Thur. Nabi pilih rute yang paling sulit dijalani. Padahal itu bukan jalan biasa orang ke Madinah. Semua asbab ini Nabi ambil untuk sampai apa? Tujuannya apa? Supaya tidak ketahuan sama orang kafir. Sampai Nabi di Gua Thur, duduk sama Sayyidina Abu Bakar, dan ternyata ketahuan sama orang kafir. Ketahuan sama orang kafir, apa kata Abu Bakar, kita melihat kaki orang kafir di bawah pintu Gua Thur. Wallahi ya Rasulullah, kalaulah menengok orang kafir ini ke bata kakinya, la ro'ana. Pasti dia ini nampak sama kita ya Rasulullah. Pasti orang kafir ini ketahuan, kita ketahuan sama orang kafirin. Tapi Nabi mengajarkan apa? Abu Bakar, kita udah ambil semua asbab tadi nih. Kita udah ambil semua cara tadi supaya kita nak ketahuan. Sekarang kita serahkan semua kepada Allah. Apa kata Nabi? Wa ma dhannuka bitsnaini wallahu salisuhuma. Apa menurut engkau ya Abu Bakar dengan dua orang yang mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk menjauhkan ini, wallahu salisuhuma, dan Allah yang menjadi orang ketiganya. Bagaimana cara Allah? Allah tidak turunkan kepala orang kafir ke bawah. Allah buat di pintu gua itu yang menunjukkan ini mustahil orang di dalamnya, karena Allah memang nyuruh Muhammad itu untuk berusaha, tapi hasilnya tetap di tangan Allah. Nah, maka kita pun kayak gitu kan. Kita la na'tamid ala al-asbabul lati fa'alnaha. Kita tidak berpegang kepada usaha yang kita kerjakan. Bukan berarti pula kita melepaskan diri dari berusaha, enggak. Allah menyuruh kita untuk berusaha, tetapi jangan sampai kita yakini bahwa hasil usaha kita, hasil ini merupakan sebab dari usaha yang kita kerjakan. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka, la taqum bihi li nafsik. Wa ma qama bi mashi wa fa innaka ajizun 'anil qiyam bihi. Wa amma at-tadbirul mashubu bit tafwid lil 'alimil khabir, fala ba'sa bih. Imam Ibnu Athaillah sendiri punya kitab namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ini lebih panjang membahas tentang melepaskan makna tadbir di dalam diri kita. Makna kalau itu sudah urusan Allah, jangan lagi kita mengambil tempat dalam hal itu. Serahkan itu semua sama Allah. Adapun at-tadbir mengurus, merencanakan, ya kan, tadbir itu merencanakan, mengurus. Al-mashubu bit-tafwidhi lil alimil khabir fala ba'sa bih. Adapun rencana yang tetap berlandaskan kepada tafwid kepada Allah, kita lakukan rencana nih, tapi tetap urusan akhir kembali ke tangan Allah,
fala ba'sa bih. Maka ini tidak apa-apa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, at-tadbiru nisful ma'isyah. Sesungguhnya tadbir itu, berencana itu, mengatur perencanaan itu nisful ma'isyah, setengah dari kehidupan. Walil musannifi kitabun sammahu at-tanwir fi isqatit tadbir. Raji'ahu in syi't fa inna hadhihi mas'alah asasu tariqil qaum. Maka sesungguhnya masalah tentang at-taslim war ridha, rahatul bal, apa namanya, di postingan terakhir Tuan Guru Somad apa? Kalau kita semakin besar, kita nak mau kita menjadi orang yang paling hebat. Kita nak mau orang yang tidak mau menjadi orang yang paling kuat. Tidak mau menjadi orang paling ganteng, paling cantik, paling kaya, nak mau. Kita hanya minta apa? Kita hanya minta kedamaian di dalam hidup kita. Kita hanya minta ketenangan di dalam hidup kita. Penukil dari siapa namanya di status tuh? Sastrawan dari Rusia. Tolstoy itu apa gitu. Nah, intinya apa? Intinya ketenangan dalam hidup itu datangnya dari mana? Kedamaian dalam hidup itu datangnya dari mana? At-taslim war ridha. Taslim, menerima qadha dan takdir Allah, dan ridha terhadap semua yang Allah takdirkan kepada kita. Tidak ada munaza' antara keinginan kita dan keinginan Allah Ta'ala. Misal Tommy terdaftar di kuliah Usuluddin, ya kan? Sekarang pengen tahwil ke dakwah, tidak masalah, boleh. Itu keinginan Tommy sekarang al-akhdhu bil asbab. Apa contohnya? Dia buat surat talab tahwil, ya kan? Minta ke sana, buat ijrat sana sini. Setelah ini semua dibuat al-akhdhu bil asbabnya, ternyata ujung-ujungnya apa? Tetap di Usuluddin. Maka nak bisa kita paksakan lagi kehendak kita. Ujung-ujungnya apa nanti? Sakit. Ujung-ujungnya aduh, galau. Maka at-taslim war ridha. Cuman selagi sekarang masih bisa diusahakan, usahakan semaksimal mungkin, ya kan? Tapi nanti ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan, at-taslimu war ridha. Finalnya. Kita jawab azan dulu ya. La haula wa la quwwata illa billah. La haula. Allah. Maka intinya di mana? Fit taslimi war ridha. Di dalam menerima ketentuan Allah Ta'ala. Begitupun dalam masalah jodoh, kan? Keinginan kita kuat sama dia, kan?
segala cara, segala usaha sudah dikerahkan untuk sampai ke beliau itu. Nah, tapi bukan itu yang Allah inginkan. Hah? Telat sehari. Aduh ya Allah. Aduh. Memang berubah sekarang judulnya nanti Majelis Hikam dan Curhat KSMR. Iya kan? Maka tidak usah itu sebagai patokan kita gitu. Berat, jangan sampai stres. Karena berarti bukan dia yang terbaik untuk kita. Nah, iya kan? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Masih semuanya serahkan sama Allah. Iya kan, khaliha 'ala Allah. Bas ishtagil baqى, مش khaliha 'ala Allah على طول كده. Nah, gimana kita lanjutkan ini? Hah? Apa? Kifayah. Nah, kita kifayahkan. Kalau memang sudah capek, kita kifayahkan. Insya Allah yang hikmah nomor 5 ini kita lanjutkan di pertemuan depan. Yang penting alamatul iqamah husulul istiqamah. Nah, ketika kita Allah yang pengen kita belajar kitab hikam, berarti Allah istiqomahkan kita untuk tetap membuka al-hikam ini. Insyaallah Ustaz Tommy ya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.